satu contohnya, misalnya ketika kita jual produk kecantikan, seperti saya sekarang bergerak di bidang jual produk di kecantikan. Nah, saya nggak cuma ngasih knowledge atau mungkin personal touch tentang masalah knowledge produknya, manfaatnya, tapi saya juga suka sharing tentang masalah informasi-informasi kesehatan, informasi tentang gaya hidup sehat, dan tentang yang lainnya gitu, dan juga tentang bisnis. Jadi ketika kita udah share tentang masalah produknya, terus kita sudah share juga tentang bervariasi yang berhubungan dengan produk tersebut, pastinya tentang kesehatan, dan saya juga suka sering share tentang masalah bisnis. Jadi ketika produknya sudah tahu, terus siapa tahu konsumen kita juga menjadi reseller kita, mau menjual produk-produk kita. Jadi intinya harus bervariasi ketika kita sudah nge-save nomor konsumen kita. Atau bahkan ini akan sangat menjadi menarik sekali ketika teman-teman ini bisa share ketika memberikan informasi ke audiens teman-teman sambil menyebutkan nama mereka. Misalnya contoh, halo Kak Risma. Jadi nggak cuman asal blast doang, nggak cuman asal share doang gitu. Ini akan sangat lebih menarik ketika teman-teman menyebutkan nama konsumen teman-teman. So, selalu ingat, interaksi ini akan mendatangkan transaksi, dan transaksi akan menstimulasi datangnya rezeki. Ini save atau mungkin rekam di pikiran teman-teman agar law of attraction agar menarik konsumen-konsumen seperti yang teman-teman inginkan. Yang kedua adalah, jika tadi kita sudah belajar atau mungkin mendapatkan pemahaman tentang masalah strategi personal touch, ini yang kedua ini adalah tentang masalah social media planner. Ini bisa jadi salah satu contoh ketika teman-teman menggunakan sosial medianya. Nah, strategi ini pun bisa teman-teman aplikasikan personal touch melalui sosial medianya. Contoh, kita bisa menanyakan akun Instagramnya atau mungkin akun Facebooknya, di mana di akun Instagram tersebut kita bisa melakukan personal touch secara sosial media. Misalnya, kita nge-like postingannya dia, atau mungkin kita komentar postingannya dia, atau mungkin kita memberikan komentar positif ketika postingan dia sedang sakit, atau mungkin sedang jalan-jalan, atau mungkin sedang bersama anaknya, kita doakan anaknya, dan lain-lain. Ini lebih personal touch. Udah personal touch secara handphone atau mungkin WhatsApp, bahkan telepon, kita alih ke social media planner, kita buat personal touch melalui sosial media. Di sosial media ini tujuannya untuk apa? Sama. Ini untuk lebih ke membangun trust siapa kita kepada konsumen. Ketika nge-like, ketika komen, ini yang suka sering saya lakukan. Jadi ketika saya datang ke Instagramnya atau mungkin sosial media konsumen, saya suka like hampir semua postingannya, saya suka komen. Nah, ketika ada interaksi seperti itu, otomatis dong yang punya akun pasti bakal kepo, ini siapa sih yang nge-like postingan kita, ini siapa sih yang komen postingan kita. Ketika ada kepo dari konsumen, ketika mereka lihat, oh ternyata si A, oh ternyata si B yang jual ini, oh ternyata si C yang jual ini, itu akan lebih menghangatkan lagi antara kita interaksi dengan konsumen. Yang ketiga adalah seberapa populernya sih kita. Jadi kita harus eksis juga, entah itu di WhatsApp, entah itu di sosial media. Apakah ini penting? Apakah ini pencitraan? Hal whatever lah ya. Yang penting tujuannya adalah interaksi mendatangkan transaksi. Nah, seberapa populer ini, seberapa populernya kita ini ada kaitannya dengan apa yang kita post di sosial media. Karena ketika konsumen nanya, ketika konsumen melihat sosial media kita, itu pasti konsumen akan menilai. Jadi seberapa eksisnya kita di sosial media, contoh misalnya Facebook atau mungkin Instagram, itu dilihat dari postingan kita, itu dilihat dari statusnya kita gitu. Jadi bagi teman-teman nih yang sebelum-sebelumnya udah menjadi alayers, status-status alay, nah sudah mulai dirubah menjadi status-statusnya yang positif, status-statusnya yang membangun, yang membuat konsumen trust kepada kita. Semakin bagus konten interaksi kita di sosial media, populer kita di sosial media, ini akan semakin bagus juga untuk menstimulasi engagement antara interaksi kita dengan konsumen. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya ada pada gambar berikut ini. Sudah lihat kan ke gambar tadi? Nah, itu adalah salah satu gambar di mana kita memancing agar konsumen itu interaksi dengan kita, agar konsumen bisa interaksi dengan kita. Atau yang tadi mungkin agak sedikit kurang paham, nah teman-teman bisa lihat juga di video berikut ini.
Nah, video yang kedua tadi adalah video untuk pilihan, mau pilih A atau mungkin pilih B. Itu juga bisa untuk engagement, interaksi antara kita dengan konsumen kita tentunya. Itu juga salah satu interaksi atau mungkin engagement antara kita dengan konsumen kita atau mungkin dengan calon konsumen kita. Sebetulnya banyak sekali ya, bagaimana cara strateginya, bagaimana cara experience-nya. Nah, itu adalah salah satu contoh mungkin ya, saya kasih share tips, ada 3 gambar yang bisa teman-teman pelajari, yang bisa teman-teman kembangkan sesuaikan dengan produk teman-teman. Sebetulnya banyak yang ingin saya sharekan. Mudah-mudahan dalam video-video saya ini bisa membuat pemahaman baru, bisa membuat insight baru untuk teman-teman dan sesuaikan dengan produk atau mungkin jasa teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga bisnis teman-teman ini meningkat dan omsetnya berlipat. Saya Dani Yuli Mustafa undur diri dari Sejuta Pengusaha. Sign out.